Suhudul wahdah fil kasrah. Pandang yang satu pada yang banyak. Itu maksudnya bahwa Allah lah yang wujud dan yang nyata pada sekalian alam ini. Suhudul wahdah fil wahdah, pandang yang satu tampak yang satu. Allah lah sebenar-benarnya yang menyaksikan akan kesempurnaan dirinya sendiri. Tidak ada diri siapa-siapa lagi yang ada dan yang wujud di sana, Bapak Ibu. Kalau boleh Ustadz berikan kias dan perumpamaan kepada Bapak Ibu. Ya. Pak Azam tahu namanya kaliki. Batiak tahu. Pepaya. Gandul lain. Pepaya tahu. Pepaya tu batiak tu menurut Ustaz. Batiak tu yang kaliki tu. Nah, kaliki itu tuh namanya gandul namanya. Jadi gandul, kaliki, batiak, pepaya, inyojonya tuh. Nah, sekarang mana yang Bapak Ibu mudah memahaminya? Ustaz pakai bahasa kaliki, batiak, pepaya, atau kates? Pepaya. Nah. Bapak Ibu beli namanya pepaya, yang bareknya enggak 3 kilo. Ya, kalau ada yang 4 kilo, beli yang 4 kilo tuh. 4 kilo tuh Pak Azam. Ampe itu kilo. Jadi beli pepaya tadi yang beratnya 4 kilo, ya, dipotong-potong, ya, dicancang-cancang. Dicancang tahu kan? Pak Azam tahu dicancang? Dia apa? Dicincang-cincang. Dicincang-cincang dia menjadi 500 cincang atau 600 cincang. Cincang 600. Bentuknya boleh. Ya, boleh besar, boleh kecil, boleh tajam, modelnya runcing, boleh juga modelnya itu petak. Setelah dicincang, dicencang, ya, dicancang 500 sampai 600 cencang, dipotong. Pertanyaan Ustaz, adakah Pak Azam bisa memandang semangka padanya itu? Adakah semangka pada 600 potong tuh? Kenapa tak ada Pak Azam? Yang dicincang itu pepaya, betik. Kalau yang dicincang itu betik pepaya, maka yang nampak itu semangka atau pepaya? Pepaya. Itu maksudnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah memotong-motong pepaya, mencincang-cincang pepaya itu 500 potong, 600 potong, sudah dipastikan Bapak Ibu tidak akan bisa melihat namanya semangka di situ. Tidak akan terpandang semangka di situ, itu maksudnya. Tak nampak semangka di situ. Yang nampak apa? Yang nampak itu adalah pepaya, batiak, keliki, gandul, itu yang nampak tuh. Apa maksudnya? Makanya kias itu untuk menghantarkan pemahaman kepada kita tentang Allahnya. Allah itu ahad, Allah itu tunggal. Dia cuma yang wujud semata-mata. Kalau dia yang ahad, tunggal, wujud semata-mata, tak ada diri yang lain, maka kemanapun kita memandang dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain pada sekalian alam ini, maka yang nampak itu juga dirinya. Takkan pernah nampak diri yang lain. Di situ. Kenapa tidak pernah nampak, tidak pernah terlihat ada diri yang lain di situ? Karena diri yang lain tidak pernah ada, yang ada itu hanya dia semata-mata. Kalau Bapak Ibu memotong pepaya, mencincang pepaya, tentu pepaya lah yang nampak pada 600 potong itu. Pepaya yang nampak pada 500 potong itu. Karena pepaya cuma yang wujud dan yang ada yang kita potong. Itu kias. Kalau Allah yang wujud, wujudnya itu ahad, tunggal, dia semata-mata, tidak ada diri yang lain, maka itulah jawabannya, fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, ke barat, timur, utara, selatan,
Di atas, di bawah, kiri dan kanan, depan dan belakang, luar dan dalam, maka yang terpandang itu hanyalah Allah semata-mata. Tak ada diri yang lain di situ. Makanya kenali akan tahwilnya Allah. Kenali penyamaran Allah. Kenali tajalli kezohiran dan penampakan Allah itu pada segala yang ada ini. Inilah yang dilatih pandangan hati ini. Makanya dalam hal melatih pandangan hati diajarkan ya, kepada kita oleh guru-guru mursyid dalam tingkatan menafikan segala yang wujud dalam pandangan hati dan menyatakan Allah lah yang wujud pada segala yang ada ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu hapuskan sekalian alam dan lenyapkan sekalian diri dalam pandangan hati. Kalau sudah hapus sekalian alam, sudah lenyap sekalian diri dalam pandangan hati, maka disitulah nyata senyata-nyatanya Allah lah yang wujud dan yang nyata pada sekalian alam, Allah yang wujud dan nyata pada sekalian diri. Begitu pandangan hati itu mesti mampu memandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Memang pandangan mata memandang alam. Pandangan mata memandang makhluk. Itu namanya pandangan zahir. Tapi pandangan hati memandang Allah apa yang dipandang oleh mata itu. Pandangan zahirnya nampak makhluknya. Itu maksudnya. Pandangan batinnya tampak Allahnya. Pandangan zohirnya tampak insannya. Pandangan batinnya tampak Allahnya. Begitu kita memahaminya. Sehingga pandangan Bapak Ibu itu telah bulat. Bulat yang tidak bersegi, bulat yang tidak bersisi, bulat yang sudah bisa digolongkan. Udah mantap pandangan itu. Ini yang kita nafikan selalu dalam pandangan hati dan kita isbatkan juga selalu dalam pandangan hati. Dengan mengatakan, La ilaha illallah. Tidak ada yang wujud yang nyata pada alam, pada tubuh, kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sirko. Illallah. Melainkan Allah lah yang wujud pada alam, pada tubuh, kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sirko. Hanya dialah semata-mata yang wujud qiyamuhu binafsihi. Kalaulah pandangan Bapak Ibu telah mampu memandang Allahnya pada segala yang wujud, pada segala yang nyata. Baik pada diri maupun di luar diri. Maka di situ artinya Bapak Ibu sudah setiap hari memandang Allah. Sudah setiap saat melihat Allah. Sudah sepanjang hayat Bapak Ibu mencari Tuhan. Kalau kita sudah setiap hayat, sudah setiap hidup, sudah setiap hari, detik, jam kita melihat Allah. Inilah orang yang disebut namanya orang yang telah fana Bapak Ibu. Orang yang fana itu Bapak Ibu, yang dikatakan fana itu Bapak Ibu, tidak ada terlihat lagi diri yang zohir dan tidak pula terlihat lagi diri yang batin daripada diri Bapak Ibu itu. Yang terlihat diri yang zohir
dan diri yang batin itu hanya diri Allah semata-mata. Itu yang fana tuh. Tak nampak diri kita ini zahir dan batin lagi. Yang ada itu, yang wujud itu hanya diri Allah zahir dan batin. Kalau Allah yang nampak, Allah yang wujud, yang terlihat, diri yang zahir dan diri yang batin. Maka siapa Bapak Ibu itu yang sebenarnya? Bapak Ibu inilah yang dikatakan ainullah. Bapak Ibu inilah yang dikatakan tajaliyatillah. Bapak Ibu inilah yang dikatakan hakikatullah itu. Tiada lain. Hanya dia Bapak Ibu. Ini Allah katakan. Al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu diriku. Akulah dirinya insan itu, kata Allah. Rupanya yang mengatakan insan itu bukan Bapak Ibu, yang mengatakan insan itu Allah. Al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku. Rahasiaku itu adalah sifatku. Sifatku itu tiada lain aku, itu kata Allah. Karena aku yang wujud. Aku cuma yang ahad, aku cuma yang esa, aku cuma yang tunggal. Tidak ada di siapa-siapa di situ. Rupanya memandang Allah itu. Sempurnalah memandang Allah pada diri. Siapa yang sudah sempurna memandang Allah pada dirinya, maka terpandang pula lah Allah di luar dirinya. Inilah yang dikatakan dari Allah, bagi Allah, dan untuk Allah. Ya. Disitulah Allah menjelaskan. Yang terpandang itu pada diri insan itu adalah dirinya. Kenapa? Inna rabbaka ahatta bin nas. Sesungguhnya Allah itu, Rabbmu itu sudah meliputi akan diri setiap insan. Allah itu sudah wujud, wujudnya itu meliputi diri setiap insan. Kalau Allah itu sudah wujud, wujudnya meliputi diri setiap insan, maka disitulah dikatakan insan itu rahasia Allah. Allah itulah sebenarnya yang dikatakan rahasia. Rahasia daripada insan itu. Makanya siapa yang ingin mengenal, ingin berliqa, ingin bermusyahadah, ingin bertatap wajah dengan Allah. Kenalilah rahasia insan. Siapa yang sudah mengenali rahasia insan, disitulah dia bersobok dengan Tuhan itu. Karena Allah itulah sebenarnya yang dikatakan rahasia daripada insan itu yang sebenarnya. Nah, kalau sudah paham kita Bapak Ibu tentang rahasia, bahwa Allah itulah yang dikatakan rahasia insan, maka disitulah Nabi katakan kala lisanahu. Keluhlah lidah kita lagi. Nah, keluh lidah itu maksudnya tidak ada lagi kata-kata mencari. Tak ada lagi kata bertemu, kata melihat, kata menyaksikan. Tak ada lagi kata ma'rifat itu. Kalau masih ada kata mencari, kata bertemu, kata melihat, kata menyaksikan, kata ma'rifat, masih ada juga dua wujud tuh Bapak Ibu. Itulah rahasianya dikatakan man arafa rabbahu fasadal jasad, siapa yang telah mengenal Tuhannya maka ketika itu dirinya pun hancur. Siapa yang telah menemui Allah maka dirinya pun lenyap. Siapa sudah berjumpa dengan Allah dirinya pun hilang di sana. Maksud hati ingin mencari Tuhan. Maksud hati ingin menemui Allah. Tapi setelah Allah bertemu, setelah Allah kita lihat, maka ketika itu pula lah diri Bapak Ibu itu hilang, lenyap dan sirna Bapak Ibu. Jadi malam ini Bapak Ibu, kita akan menyempurnakan ma'rifat kita itu. Di dalam hidup ini sebelum habisnya usia umur, sebelum ruh itu melepaskan cangkangnya.
Jadi tidak sempurna makrifat kita kepada Allah sebelum kita mengenal akan awal mula penciptaan, awal mula kejadian, dan belum sempurna makrifat kita kepada Allah sebelum kita mengenal akan asal usul penciptaan dan kejadian diri ini.